atau meminimalkan kekurangan-kekurangan yang ada. Dengan kata lain, pemimpin tersebut harus bisa menjadi manajer, pengelola yang baik. Di samping itu juga harus sebagai leader, pimpinan yang baik dalam menjalankan ajaran agama yang benar. Dharma, saya katakan dharma, ajaran kebenaran, tampaknya belum mendapatkan perhatian oleh bangsa Indonesia ini. Nama dharma yang sangat erat dengan ini, semua ajaran agama yang ada dalam semua ajaran agama yang diwahyukan Tuhan, baik dalam agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan sebagainya, belum pernah dilirik oleh bangsa ini sebagai suatu acuan pokok untuk memimpin kembali Nusantara ini setelah lebih kurang 500 tahun kita merdeka. Banyak orang-orang yang mempunyai kemampuan manajerial yang baik, tetapi tidak cocok sebagai calon pemimpin bangsa karena telah terbelenggu dengan cara-cara dia memandang tentang sesuatu yang ada dalam suatu kehidupan di atas dunia ini. Cara memandang yang seperti ini telah menyebabkan semakin tenggelamnya pemimpin tersebut. Oleh karena itu, melalui cara sehat ini, diharapkan orang yang punya kemampuan manajerial dan leadership yang tinggi dan taat pada inti ajaran kebenaran harus berani tampil ke depan untuk menjalankan tugas dharma negara tersebut. Sistem politik yang telah ada harus kita siasati bersama dalam rangka menjalankan suatu dharma. Dan mari kita pandang politik itu tidak dari satu sisi atau sebelah mata saja, seperti mengatakan bahwa politik itu kotor dan sebagainya, hingga dengan demikian kita menjadi alergi untuk berpolitik dan akhirnya kita tidak bisa menegakkan kebenaran sesuai dengan ajaran dharma yang ada. Jadi politik itu bisa dibuat putih bersih seperti salju sepanjang politik itu diciptakan dan dijalankan dalam kaidah dharma yang ada. Pemimpin yang dharma inilah yang sebenarnya dicari saat ini. Ratu adil akan datang, kata orang Jawa, dan saya yakin itu pasti akan ada. Akan dilahirkan kembali melihat bobroknya dunia ini. Marilah kita siapkan diri kita untuk menyambut awatara itu, sehingga bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar, segera keluar dari kebodohan dan kemiskinannya. Demikianlah saudara-saudara sambutan singkat saya. Semoga dengan cara sehat nanti setelah maghrib kita gunakan untuk berdiskusi dari hati ke hati untuk memahami nilai-nilai luhur daripada Pancasila itu sendiri. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutan dari Ketua. Kelihatannya pembicara kita pada cara sehat pada kesempatan ini berkurang. Hanya beliau yang bisa hadir dan menyampaikan secara utuh. Yang seyogyanya kami harapkan tadi Bapak Permadi, namun hanya beliau diwakili hadir saja. Dan begitu juga dengan Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, beliau juga lengkap dengan mewakili saja. Dengan demikian ceramah kita selesai. Kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu baik, dan barangkali masih ada waktu, silakan kepada Bapak Ketua Dewan Pembina memberikan sepatah dua kata untuk memberikan wejangan. Tepuk tangan buat Majen Elias, Majen Asis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita sekalian yang kita cintai, kita hormati bersama. Ini sahabat saya, guru saya, Pak Egy Sujana, ya. Sudah lama tapi dia sering lupa, padahal sering saya kuntit sebetulnya. Kemudian Pak Beli Ngurah, kakak saya, ya. Beliau dokter juga, ya, yang sering ngajak saya kemana-mana. Kemudian juga Pak Sekjen, Pak Jarwo, ya, Bu Marsen. Saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan. Pertama, sebagai pembina saya terima kasih
atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, khususnya pada Bang Egy Sujana. Ya. Bang Egy, saya nanti kalau presentasi lagi menyanyi Dr. Egy, enggak pantas ya, enggak etis. Cuman saya menambah aja, izin Bang Egy ya. Kenapa negara kita kok sulit sekali makmurnya? Nah ini Bang Egy biar ngaji sendiri lagi ya. Kita lihat Malaysia sama Singapura, Bang Egy. Mereka itu belajarnya dari Indonesia dulu, dari kita. Malaysia, Singapura belajarnya dari kita. Sekarang terbalik, kita yang belajar ke mereka. Kenapa? Mereka ternyata lebih makmur dari kita. Apakah mereka lebih banyak orang-orang yang alim, ya, orang-orang yang khusyuk kepada Tuhan, yang agamanya bagus? Mungkin Indonesia lebih banyak. Tapi kenapa mereka yang diberi berkat, yang diberi rahmat oleh Yang Maha Kuasa, dia lebih makmur dari kita? Nah, ini berhubungan dengan yang disampaikan Bang Egy tadi. Kalau suatu pemerintahan didirikan di atas kecurangan, ketidakjujuran, entah dari pilkada, pileg, apa segala macam pil ini, ya, yang disogok, yang macam-macam, akhirnya kekuasaan yang didapat ini berdiri di atas ketidakjujuran, di atas ketidakbenaran. Apa mungkin yang akan diberkati oleh Yang Maha Kuasa? Ini pertanyaannya. Ya. Nanti Bang Egy yang beliau selain ilmuwan, beliau juga kiai. Tidak mungkin suatu pemerintahan, suatu bangsa yang berdiri di atas kecurangan, di atas ketidakjujuran, di atas kebohongan akan diberi rahmat, akan diberi sejahtera oleh Yang Maha Kuasa. Menurut saya yang bodoh seperti itu. Setuju nggak kira-kira ini? Makanya kita lihat Singapura, Malaysia, kenapa dia makmur? Rule of law atau regulasi undang-undang peraturan dia, jangankan menteri, presidennya nggak bisa intervensi. Kalau A, undang-undangnya A. Kalau kita kan bisa dijabarkan A, B, diintervensi. Kalau mereka nggak bisa. Jadi apapun yang dibikin, akhirnya hasilnya murni, kebenaran, kejujuran. Dia diberi rahmat oleh Yang Maha Kuasa. Kita tidak. Kita selalu di bawah ketidakjujuran, berdiri di atasnya. Tidak mungkin suatu pemerintahan, satu bangsa berdiri di atas hasil pemilu yang tidak jujur, ya, hasil pileg atau pilkada yang macam-macam, ya, nggak jelas, nggak benar, banyak intervensi, banyak pelanggaran. Nah, ini akhirnya menjadi suatu pemerintahan, satu kekuasaan. Nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan yang Maha Penyayang akan memberikan